kamu tahu nggak sih kalau jadi Romo, bilang gitu. Kalau jadi Romo kan kamu udah nggak nikah, gitu kan. Terus kamu nanti susah, nggak bisa pulang. Kalau nanti aku kangen, kalau aku nanti butuh kamu, gitu kan susah. Kalau udah masuk jadi Romo itu nggak bisa nanti udah lepas dari orang tua gitu. Artinya udah lepas dari saudara gitu. Jadi persaudaraan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nyimak obrolan ini. Kembali lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang spesial. Ada Romo Antara atau lebih kenal dengan Romo Aan, yang saat ini bertugas di Gereja Bunda Teresa di Paroki Cikarang. Ya. Romo, terima kasih sudah datang jauh-jauh Romo dari Cikarang ke sini. Meluangkan waktunya untuk berbagi sama kita. Terima kasih banyak. Dan ini kan kita ngobrolin hidup nih, ngobrolin perjalanan dari orang ke orang, dari episode-episode sebelumnya yang path-nya di bidang atau jalur yang berbeda-beda. Oke. Dan sekarang dengan Romo kita langsung aja nih. Oke, siap. Langsung tanya aja. Yang pernah saya tahu gitu, atau yang pernah Romo share sama saya juga, bahwa Romo ini kan memutuskan untuk mendedikasikan hidup Romo di agama ini sampai kemudian menjadi seorang Romo itu kan setelah sebetulnya di umur sudah kerja gitu. Yeah. Nah, kalau sebelumnya seperti apa perjalanannya, awal-awalnya backgroundnya apa sih, apa yang sebelum dipelajari? Sebelumnya ya saya rasa saya layaknya seperti ya anak-anak pada zamannya ya. Kita anak-anak pada zamannya bahwa SD pasti sudah punya cita-cita, SMP kadang berubah lagi cita-citanya kan gitu. Saya dulu ketika SD itu pengennya cita-cita pokoknya saya mau jadi guru gitu. Karena bagi saya guru itu ya pengabdian, saya mau memberikan ilmunya untuk anak-anak didik saya. Itu SD sampai SMP kan gitu. Nah lalu waktu itu ketika zaman dulu kalau mau jadi guru kan cukup SPG ya, sekolah pendidikan guru udah cukup. Tapi ternyata di zaman saya ketika saya lulus SMP itu langsung ditutup SPG-nya. Jadi lebih tinggi lagi ke syaratnya. Harus PGSD gitu kan, harus kuliah, nggak bisa langsung lulus SMP masuk SPG nanti untuk jadi guru. Nah itu udah nggak ada, SPG udah ditutup nih. Persis pas saya lulus, sehingga ya sudahlah saya akhirnya nggak tertarik lagi gitu. Aduh mesti kuliah lagi nih begini. Udahlah saya nanti mau langsung berubah gitu. Saya jadi berubah mau jadi pegawai bank. Dari pegawai bank? Iya jadi pegawai bank gitu. Maka saya lalu melanjutkan SMK gitu. Oh, akhirnya sekolahnya ke SMK. SMK waktu itu SEMEA lah namanya. Kalau dulu kan langsung ya SEMEA, nggak SMK tapi SEMEA gitu. Dan jurusannya akuntansi. Dan setelah itu kerja? Setelah itu ya saya kerja gitu, ternyata kerjanya di dunia pendidikan. Oh, nggak jadi kembang atau? Ya enggak. Nggak jadi kembang. Jadi tidak. Jadi saya kerja di lembaga pendidikan di sebuah SMA di Semarang. Nah, saya di sana sebagai ya petugas tata usaha. Oke. Ya, di sana selama 4 tahun saya bekerja di sana di Semarang gitu. Ya sekaligus mengembangkan hobi. Hobi apa nih? Hobinya saya itu saya di dunia seni dari kecil karena orang tua saya itu dua-duanya penari. Ya, maka kayaknya darah seni itu mengalir ke dalam diri saya. Bapak ibu saya seorang penari wayang orang, sendera tari Ramayana seperti itu. Nah dari situ saya dari kecil udah ikut sanggar, latihan gitu ya. Lalu ya udah sampai SMP lalu ketika SEMEA sudah mulai mengenal yang modern lah gitu ya. Jadi modern dance dikembangkan sampai saya bekerja dan juga kursus-kursus ya. Saya
kursus apa? Kursusnya macam-macam, komputer, kursus akuntansi untuk saya pikir tadi menari ini itu hobi ini tapi kursusnya lebih ke pelatih nari gitu. Udah nggak lagi yang penari tapi yang pelatih kan gitu, supaya saya bisa mengembangkan. Itu dulu ceritanya seperti itu. Jadi sambil waktu di tata usaha di Semarang ya, sekolah di skala bekerja masih ada waktu kan kerjanya di bidang pendidikan sekolah, jadi udah kayak anak sekolah aja. Pulang jam 2 udah sore sampai malam kan free. Nah itu untuk mengisi hobi. Sampai jadi hobi ini terutama ke seni tadi ngajar menari gitu. Saya ngajar tapi lebih ke modern. Jadi lebih ke modern, lalu saya akhirnya menyumbangkan apa yang saya miliki untuk sekolah saya. Jadi sekolah di tempat saya bekerja, saya lalu ngajar. Zaman dulu itu kalau ada basket pasti ada cheerleader kan. Nah, saya ngajar anak-anak cheerleader itu. Nah, karena saya juga kalau ngelihat di sosial medianya Romo juga, Romo kan juga sangat aktif olahraga juga gitu. Dan itu juga apakah bagian besar dari hobi Romo juga atau? Ya, saya rasa itu pasti bagian dari seni yang saya miliki. Kan dari situ kan kalau orang bisa nari itu udah pasti ada spot juga ya, apalagi nanti tarinya modern itu udah pasti gerakan-gerakan spot mendukung senam. Saya juga aktif di sanggar senam dulu, lalu ikut olahraga nge-gym kan untuk mendukung itu kan. Jadinya seperti itu. Dan setelah di Semarang itu, di sekolah itu, apakah itu posisi atau pekerjaan terakhir sebelum akhirnya memutuskan untuk jadi Romo, atau ada pekerjaan lain setelahnya sebelumnya? Enggak. Jadi saya memutuskan untuk masuk beralih profesi nih ceritanya ya. Itu justru ketika saya mulai tahun ketiga bekerja. Tahun ketiga bekerja itu saya merasa bahwa saya udah bisa bekerja, saya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup saya sendiri gitu. Dan itu di sekolah tadi itu? Itu lalu ya saya berpikir untuk ke depan dong. Sama apa nih ke depan? Saya mau jalan terus sama teman saya, ya calon saya, atau tidak, gitu. Karena saya sebagai seorang Katolik itu kan ada pilihan-pilihan yang lain. Jadi waktu itu yang saya pikirkan, saya mau berkeluarga atau tidak. Calon tadi ini adalah ya kan kalau saya berkeluarga berarti aku harus memang mempersiapkan. Ya udah aku serius, ya serius dengan calon saya untuk membangun rumah tangga gitu. Nah, tapi saya memutuskan untuk tidak gitu. Saya tidak berkeluarga. Artinya tadinya kan itu adalah bagian dari pertimbangan gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Apakah ada momen tertentu yang membuat Romo pada akhirnya membuat keputusan tersebut? Saya rasa momen tertentunya adalah bahwa pertama dari sisi usia, saya kan harus memikirkan ke depannya nih, gitu. Kemudian yang kedua, saya terbantu atau saya mulai senang baca-baca buku yang berbau rohani. Nah dari situ bau-bau rohani itu ada yang menarik saya gitu, ada yang menyentuh saya, sehingga itu yang lalu saya refleksikan, saya renungkan, jangan-jangan apa ini ya gitu, kok ada kegelisahan dalam diri saya gitu. Saya kan udah kerja, saya udah ini gitu, tapi kok ada sesuatu yang kurang gitu. Saya sebagai seorang Katolik, kok ada sesuatu yang kurang nih gitu. Nah dari situ saya refleksikan. Kemudian ada kepala sekolah di tempat di mana saya bekerja itu kan biarawati, seorang suster. Itu menawarkan saya, kamu ikut aja rekoleksi gitu, rekoleksi panggilan. Rekoleksi itu apa? Rekoleksi panggilan itu ya semacam kayak seminar lah gitu. Seminar tentang panggilan. Jadi tentang
terus saya mengatakan, suster saya kan nggak mau jadi romo, saya nggak mau jadi biarawan, saya bilang gitu kan. Nggak harus, supaya kamu tahu tentang panggilan hidup itu. Panggilan hidup kan macam-macam gitu. Nah dari situ saya tanggapilah ajakan suster itu, ya sudah saya ikut. Ternyata ada banyak teman-teman yang lain, peserta yang lain pada ikut. Ya minimal kelas 2 SMA lah. Kelas 2 SMA kita ikut sebulan sekali, setiap Sabtu Minggu gitu. Setiap Sabtu Minggu ada suster, ada bruder, ada frater, ada romo yang sharing gitu, sharing pengalaman hidupnya. Nah dari situlah, jadi kayak semakin diteguhkan gitu. Oh jangan-jangan aku panggilanku ke sini, gitu. Dan itu yang artinya saat sedang mengikuti itu sebulan sekali itu, tadinya masih dalam mempertimbangkan tadi. Ya masih ya belum mantep lah, pokoknya saya masih cari-cari lah istilahnya gitu, mau apa gitu. Dan kalau saat memutuskan itu kayak dari keluarga sendiri, orang tua Bapak itu ya itu salah satu ada kendala juga. Jadi kalau nggak keberatan untuk share gitu. Oke. Jadi ketika saya akhirnya memutuskan, ya saya mantep, oke deh kayaknya ini, dan saya semakin termotivasi itu ya ketika ada satu ayat dari kitab suci yang menyentuh saya gitu. Itu dari Injil Yohanes bab 16 ayat 15. Tuhan itu mengatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi Tuhan ngomong sama saya. Jadi di kitab suci itu Tuhan berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Nah itu saya renungkan gitu, apa iya sih saya kan ya boleh dibilang kan tadi milih-milih ya. Saya mau jadi guru, saya mau jadi pegawai bank, bahkan orang tua saya harapannya saya jadi tentara. Itu ya, itu saya renungkan gitu ya. Ya sih boleh ya kita itu punya keinginan ini itu dan lain sebagainya, tapi kan semuanya kan tergantung Tuhan yang ngatur gitu atas hidup saya. Nah itu yang semakin meneguhkan saya untuk oke, saya mau masuk seminari, mau menjadi calon romo. Maka saya lalu pulang ke rumah, dari Semarang pulang ke rumah, menyampaikan kepada orang tua, pada bapak saya. Bapak saya, oke, terserah kamu lah, kamu udah gede, kamu bisa memutuskan hidup kamu sendiri. Nah ketika ke ibu ini yang berat. Gitu, ibu keberatan saya. Jadi meskipun saya ini kan 7 bersaudara ya semuanya, 4 cowok, 3 cewek. Dan yang cowok-cowok itu semua jadi TNI kayak bapak saya. Oh, okay. Gitu. Jadi tentaranya dari ayah juga. Makanya kan harapannya orang tua saya melanjutkan lah jadi tentara gitu. Nah terus ketika ke ibu keberatan gitu. Kamu tahu nggak sih kalau jadi romo, bilang gitu. Kalau jadi romo kan kamu udah nggak nikah, gitu kan. Terus kamu nanti susah, nggak bisa pulang. Kalau nanti aku kangen, kalau aku nanti butuh kamu, gitu kan susah. Kalau udah masuk jadi romo itu nggak bisa nanti udah lepas dari orang tua gitu. Artinya udah lepas dari saudara gitu, jadi persaudaraan gitu. Nah itu mungkin yang dibayangkan ibu saya itu ya memang seperti yang zaman dulu. Zaman dulu itu kan ketika orang memutuskan untuk masuk biara, entah biarawan, entah biarawati, suster atau bruder atau romo gitu, itu benar-benar apalagi yang tugasnya romo itu hanya berdoa. Jadi hanya sebagai pertapa, itu kan nggak bisa pulang. Udah, dia memang memutuskan untuk hidup di biara seumur hidup. Pulang ya kalau dapat cuti itu bisa 3 tahun sekali. Atau ketika orang tuanya meninggal, sakit atau meninggal gitu. Nggak bisa seperti yang kakak-kakak saya berkeluarga itu kan kapan aja bisa pulang kan gitu, bisa ngumpul-ngumpul. Kalau ini enggak gitu. Nah itu yang ditakutkan orang tua saya, ibu saya gitu. Terus ya sudah aku pelan-pelan memberikan
ya ini kan mungkin pandangan ibu kan itu yang dulu, sekarang kan udah nggak seperti itu gitu loh. Nah, karena apalagi seperti apa? Saya kan nggak tahu dulu seperti apa, sekarang ya seperti itu apa juga. dulu tuh ya kayak gitu. Jadi ketika orang hidup membiara itu sangat ketat. Aturannya sangat ketat sekali, apalagi kalau masuk sebagai pertapa. Sampai sekarang kalau pertapa memang sangat ketat. Dan memang ada yang seperti itu. Ada atau yang pertapa. Kalau di Indonesia kan ada beberapa tempat, ada yang di Rowo Seneng itu terapis namanya, ada yang di Bedono Salatiga itu terapistin, itu perempuan. Itu memang ya tinggal di sana hanya doa bekerja, kita nggak bisa, kita keluarganya nggak seenaknya bisa kunjungan, nggak begitu. Di antara mereka sendiri aja nggak bisa ngomong-ngomong begitu aja. Jadi harus hening suasana karena mereka tuh benar-benar bertapa gitu. Hidupnya ya dari apa yang mereka usahakan. Misalnya di Temanggung itu ya para terapis rahib itu mereka punya peternakan sapi. Nah kalau Bang Ali pernah makan kastengel yang buatan dari Temanggung, itu buatan para rahib, para terapis yang pertapa itu. Jadi atau mungkin kalau ada yang bikin selipan buku, foto-foto dari bunga alam, lalu ada kutipan-kutipan kata-kata gitu, itu para terapistin, para rahib atau pertapa perempuan yang ada di Bedono. Itu mereka bikin yang seperti itu gitu. Nah itu kan gambaran seperti itu kan mungkin bagi orang tua, aduh anakku nanti nggak bisa pulang, ini aku susah kalau kangen begini dan itu menjadi ketakutan kan gitu. Nah tapi saya memberikan penjelasan bahwa sekarang nggak seperti itu, masih bisa, artinya masih bisa kita menyampaikan kepada pimpinannya, misalnya memang kalau keluarga mau hadir, mau kunjungan ya nggak apa-apa. Apalagi saya sebagai Romo gitu ya, saya Romo yang tidak sangat ketat seperti itu karena saya tugasnya bersama dengan masyarakat gitu, di tengah-tengah masyarakat. Kalau pertapa kan tidak, gitu. Mereka memang nggak bergaul dengan masyarakat karena memang tugasnya untuk berdoa terus gitu. Kalau saya kan tidak, saya kan bergaul dengan masyarakat dan sebagainya, begitu. Terus saya mengatakan ke ibu saya, kalau seandainya saya nggak jadi Romo nih, saya punya keluarga ya, coba gitu. Kalau misalnya nih, Mama minta saya pulang, belum tentu saya bisa langsung pulang loh. Kan saya punya keluarga, saya harus mikirin keluarga saya dulu. Mikirin ya kalau bisa cuti, ntar anaknya lagi sekolah, masa aku tinggal, aku mesti omongin sama istri kan, sama keluargaku kan. Nih orang tuaku minta kita pulang nih, kan belum tentu langsung bisa gitu. Nah Mak, kalau saya jadi Romo, saya bisa langsung, udah kan saya nggak punya tanggungan keluarga, selalu gitu kan. Saya nggak punya tanggungan keluarga, ya udah saya bisa, kalau memang Mama sakit atau ini, ya saya langsung bisa pulang gitu. Nah itu mungkin jadi terus mikir gitu. Ibu saya mikir terus, suatu minggu berikutnya ketika saya pulang lagi, ya sudahan, kalau memang niatmu kamu itu serius ya udah nggak apa-apa, aku restui, tapi yang serius dijalani benar gitu. Seperti itu waktu itu. Saat memulai itu atau ketika awal atau bahkan sebelum memulai, setelah memutuskan pun gitu ya, ada rasa takut nggak? Ada kekhawatiran Ya justru itu. Jadi orang tua tadi itu ya. Orang tua jangan hanya mendoakan orang lain supaya banyak panggilan menjadi Romo, tapi berdoa untuk anakmu supaya anakmu menjawab panggilan menjadi Romo gitu. Jangan kadang kan orang kan saya mendoakan panggilan supaya banyak anak-anak muda terpanggil untuk jadi Romo, yang asal bukan anak saya. Nah, nggak bisa kayak gitu.